Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan di channel kita. Salam sukses selalu ya kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana menggunakan aplikasi Sepel Desa di bagian fitur e-bisnisnya. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini mungkin bisa menonton video saya sebelumnya terkait dengan aplikasi Sepel Desa, bagaimana cara mendownload, kemudian cara aktivasi dan lain sebagainya. Pertama, pastikan jaringan atau paket datanya itu sudah ada ya kawan-kawan. Saya kebetulan di sini menggunakan WiFi. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi Sepel Desanya ini ya. Kalau misalkan aplikasinya ada di samping, tinggal dicari ya. Saya sarankan aplikasinya itu simpan di bagian depan ya kawan-kawan. Jadi caranya tinggal digeser sesuai dengan jenis HP-nya masing-masing. Kita buka aplikasi Sepel Desa. Seperti yang saya sampaikan kemarin, di bagian bawah ini ada banyak fitur ya. Ada fitur beranda, berita, info, lapor, surat, dan yang terakhir yang belum saya sampaikan adalah fitur e-bisnis ini ya. Kelima fitur ini sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Kali ini saya akan lebih fokus di bagian e-bisnisnya saja ya kawan-kawan. Langsung saja kita buka fitur e-bisnis yang ada di bagian pojok bawah. Akan melihat tampilan seperti ini ya. Nah, di tampilan seperti ini kawan-kawan, kalau pertama kali menggunakan, pertama kali aktivasi atau pertama kali login, mesti kawan-kawan itu di sini tulisannya aktivasi. Jadi di bagian ini ya. Nah, di bagian ini pasti tulisannya aktivasi. Bagaimana cara merubahnya? Jadi teman-teman itu untuk menggunakan ini semua ya, aplikasi ini semua, itu langkah pertama di sini kawan-kawan harus aktivasi dulu di sini ya. Harus merubah nama dari aktivasi menjadi top up doku seperti ini ya. Apa tujuannya? Ya, agar supaya kawan-kawan bisa bertransaksi di sini ya. Caranya tinggal ikuti saja langkah-langkahnya, klik aktivasi itu, maka kawan-kawan akan diarahkan untuk melengkapi biodata ya. Jadi dari nama kemudian seterusnya. Nah, saya sarankan juga kawan-kawan itu jangan hanya ada di jaringan WiFi misalkan. Jadi saran saya harus ada jaringan sinyal, karena nanti kode OTP-nya, SMS-nya itu atau kode yang dari Sepel Desa itu akan masuk ke SMS biasa ya, akan masuk ke ini ya. Nanti masuknya dari Sepel Desa seperti ini ya. Nah, jadi akan seperti ini nanti. Makanya ini ada kaitannya dengan ini ya, apa namanya? Sinyal biasa. Jadi langkah yang pertama kawan-kawan harus mengaktifkan ini, aktivasi doku dulu. Nah, setelah kawan-kawan mengaktifasi doku, maka akan berubah tampilannya menjadi top up doku. Nah, nanti setelah top up doku, kawan-kawan bisa mentop up, bisa mengisi saldonya di sini ya, agar supaya kawan-kawan bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di sini. Jadi di sini harus kawan-kawan top up dulu. Nah, pertanyaannya kemana saya harus mentop up? Jadi kawan-kawan tidak perlu jauh-jauh ke ATM, tidak perlu jauh-jauh ke bank dan lain sebagainya. Cukup mengunjungi toko ataupun mitra BUMDes terdekat yang sudah didaftarkan oleh BUMDes desa. Bisa jadi di RT 1 dan 2 itu ada satu mitra, atau misalkan bisa jadi di dalam satu dusun itu ada 2 mitra ataupun ada 1 mitra. Jadi kawan-kawan sudah tidak perlu lagi jauh-jauh ke dusun yang lain. Bisa terlayani cukup dengan mengunjungi mitra BUMDes yang ada di tempatnya kawan-kawan. Kalau misalkan kawan-kawan tidak tahu di mana tempatnya, jadi kawan-kawan bisa menanyakan kepada kepala dusunnya di mana tempatnya mitra BUMDes. Setelah di sana nanti tinggal klik top up doku, kemudian pilih di top up saldo. Nah, kemudian di sini ada tampilan seperti ini, ada ATM, ada internet banking dan lain sebagainya. Di sini teman-teman diklik di yang mitra BUMDes. Sudah ada keterangannya ya. Kemudian sebutkan 10 digit doku ID Anda. Jadi ini disebutkan nanti. Maka nanti di sana di mitra BUMDes itu akan muncul nama teman-teman yang ada di sini ya. Nah, di sini. Kemudian setelah teman-teman semua sudah terisi saldonya di sini, misalkan mengisi 50.000. Nah, apa yang kawan-kawan bisa gunakan dari saldo yang ada ini? Pertama,
kawan-kawan bisa berbelanja di grosir desa dan pembayaran. Untuk sementara ini saya akan lebih fokus di bagian grosir desa dan pembayaran dulu, karena ini yang bisa connect dengan top up Doku ini ya kawan-kawan. Langkah yang pertama, kawan-kawan bisa membeli di sini di grosir desa. Jadi tinggal kawan-kawan lihat di sini ya. Di grosir ini ada barang apa saja di sini. Saya contohkan, jadi semisal ini di bahan pokok ya. Kemudian kawan-kawan mau berbelanja gula pasir di sini. Kita klik. Nah, setelah selesai diklik, maka di sini akan muncul harganya. Kita klik harganya. Setelah tampilan seperti ini muncul, maka kawan-kawan itu diminta untuk ditanyakan kembali. Maka kawan-kawan ditanyakan kembali, ini mau beli satu saja, atau mau dua, atau mau tiga, atau mau empat, dan seterusnya. Nah, jadi misalkan ini saya contohkan satu saja ya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini kawan-kawan ditanyakan kembali, ini mau metode pengirimannya itu silakan dipilih dulu. Di sini ada dua metode pengiriman, ada ambil di tempat dan ada diantar oleh BUMDes. Jadi misalkan diantar oleh BUMDes. Nah, kemudian di sini ditanyakan kembali metode pembayarannya itu apa. Nah, di metode pembayaran kita klik metode pembayaran, diarahkan ada Doku Wallet, ada link aja, ada online payment dan sebagainya. Nah, karena di sini yang support dengan pembelian ini adalah Doku, seperti halnya tadi kawan-kawan sudah top up, maka ini dipilih Doku Wallet. Kemudian ini pilih ya. Kemudian setelah ini diklik ya. Nah, setelah ini yang Doku Wallet ini diklik, kemudian pilih. Di sini jika saldonya tidak cukup, maka akan seperti ini tampilannya. Saldo tidak cukup. Tapi kalau saldonya teman-teman semua itu cukup, maka tinggal lanjut di pesan sekarang. Sudah selesai prosesnya. Prakteknya sama seperti tadi di awal. Itu di grosir. Kemudian selanjutnya, setelah kawan-kawan itu berhasil mentop up di sini, mengisi saldo, maka kawan-kawan bisa berbelanja atau memenuhi kebutuhan harian, seperti misal di PPOB-nya, di pulsa, di paket data, di listrik, di pembayaran internet. Nah, ini bisa. Saya contohkan lagi, misalkan 1000. Metode pembayarannya dipilih, Doku Wallet, pilih lanjut ke pembayaran. Di sini teman-teman diminta untuk memasukkan PIN. PIN ini, dari mana PIN ini muncul? Dari sini. Ini ya. Jadi pertama kali teman-teman itu melaksanakan aktivasi Doku Wallet, maka teman-teman itu waktu mengisi data diri itu di awal, identitas, itu teman-teman diminta untuk membuat PIN. Nah, PIN itu yang dibuat teman-teman itu fungsinya untuk kegiatan transaksi tadi. Saya menggunakan PIN saya ya. Setelah selesai, lanjut. Maka transaksi Doku berhasil. Juga teman-teman akan mendapatkan notifikasi bahwasanya transaksi selesai. Kemudian di sini juga teman-teman bisa cek historinya, ada di sini ya. Begitu juga dengan lainnya, di listrik, kemudian di internet, IndiHome. Caranya sama persis. Jadi kuncinya itu teman-teman harus punya saldo di Doku Wallet itu tadi di awal. Ini ada kabar gembira juga bagi teman-teman pengguna aplikasi Simpel Desa, bahwa fitur yang ada di pembayaran itu akan ditambah. Yang pertama itu ada fitur iuran sampah. Nanti ada fitur iuran sampah ya di sini. Kemudian selanjutnya ada fitur tentang pembayaran SPPT, PBB atau pajak tanah tahunan. Kemudian ada iuran olahraga. Kalau sekarang itu fiturnya ada 6, nanti ada 9 di sini ya fiturnya ya. Kemudian di fitur ini juga ini ada fitur Simple Jack yang sekarang masih dalam pengembangan. Kemudian ada fitur Tani Desa juga dalam proses pengembangan. Kemudian ada Loker Desa juga dalam pengembangan. Kemudian yang terakhir di sini ada pasar desa.
Nah, tadi kan saya hanya sempat menyinggung sedikit terkait dengan pasar desa. Di sini kawan-kawan saya jelaskan dulu, walaupun ini belum bisa aktif ya kawan-kawan, setidaknya saya bisa menjelaskan dulu. Di fitur pasar desa ini kawan-kawan bisa membeli, kemudian bisa menjual. Nah, di sini ya, bisa membeli, bisa menjual. Sama halnya dengan marketplace lain seperti Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Untuk saat ini sistemnya pakai sistem COD-an, jadi ditanyakan dulu, kemudian ketika barang ready teman-teman itu mengunjungi si penjual. Sama halnya seperti itu untuk saat ini ya, tapi mungkin beberapa bulan ke depan ini akan online, sama halnya seperti yang di grosir desa. Kemudian selanjutnya itu ada fitur jual, jadi kawan-kawan bisa juga menjual kalau kawan-kawan punya produk. Jadi caranya untuk menjual, aktifkan fitur jual ini ya, kemudian pilih produk saya, kemudian pilih tambah, klik tombol plus di sini di bawah. Nah, kemudian nama produknya dilengkapi, harganya berapa, kemudian deskripsi produknya apa. Misalkan deskripsi ini mau memberikan penjelasan lebih detail lagi tentang produknya biar lebih bagus, kemudian pembeli biar lebih paham juga. Kemudian di sini kategorinya dipilih, ini kategori masuk bahan pokok atau apa, atau makanan ringan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga ada cakupan penjual. Nah, di cakupan penjual ini kawan-kawan diminta untuk memilih ini mau ditayangkan di mana, di tingkat desa saja, kemudian di tingkat kecamatan saja, di tingkat kabupaten saja, atau provinsi atau nasional. Jadi kawan-kawan yang bisa menentukan. Nah, kemudian di sini kawan-kawan diminta juga untuk upload foto barang dagangannya itu apa, tinggal diupload di sini ya. Nah, seperti di foto, kemudian dan sebagainya. Nah, seperti itu. Setelah semuanya ini selesai, ini juga jumlah stoknya juga jangan lupa. Nah, setelah ini selesai tinggal klik jual. Saran saya kepada semua teman-teman agar lebih profesional lagi dalam memilih cakupan penjualan. Jadi misalkan kalau mau menjual jualan yang mudah basi, misalkan kayak yang jualan yang tidak tidak tahan lama, istilahnya misalkan 2 hari sudah basi, itu mungkin cakupannya hanya di tingkat desa saja. Kalau mau di tingkat kecamatan atau kabupaten, saya sarankan makanan itu makanan yang tidak mudah basi lah. Itu misalkan bertahan 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya itu. Nah, jika kemudian lagi saran saya, jika stoknya itu terbatas, misalkan hanya 20, kemudian hanya 15 misalkan, cakupannya jangan di tingkat kabupaten atau jangan di tingkat provinsi, itu maksimal itu saya sarankan hanya di tingkat kecamatan saja. Kalau teman-teman itu mau perubahan, harus memulai perubahan dari diri teman-teman sendiri. Harapannya ke depan lebih aktif lagi, baik di fitur beranda, baik di fitur berita, baik di fitur info, lapor, surat menyurat, misalkan di fitur e-bisnis. Ini teman-teman semuanya harus respect, karena ke depan kita sudah diarahkan untuk serba HP, serba ketergantungan kepada sinyal. Mari manfaatkan, kita ambil sisi positifnya dari kemajuan teknologi. Nah, semua yang ada di pasar desa, di grosir desa, di pembayaran, ini semua itu akan dikelola oleh BUMDes. Jadi BUMDes yang mengelola. Apa BUMDes? BUMDes adalah badan usaha milik desa. Nah, harapan pemerintah, BUMDes di masing-masing desa itu harus sudah bisa menghidupi desanya, harus sudah bisa menghidupi warganya. Itu harapan pemerintah. Dengan cara apa? Salah satunya seperti ini. Bukan berarti ini adalah satu-satunya cara, bukan. Tapi ini adalah salah satu dari usaha desa agar supaya desa itu bisa mandiri, desa itu bisa lebih memberdayakan kepada warganya. Seperti itu. Sampai di sini saya anggap cukup bagi teman-teman, agar supaya tidak ketinggalan seluruh berita, seluruh video atau seluruh informasi yang akan saya upload, saya bagikan, maka silahkan teman-teman klik tombol subscribe. Jangan lupa dihidupkan notifikasinya juga, jangan lupa di share kepada
teman kawan-kawan yang lain. Bisa di-share di grup, kemudian bisa di-share di Facebook juga dan sebagainya. Oke, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya kawan-kawan.